Dan setelah mereka berkumpul semua, Abu Bakar mengatakan, "Hai Quraisy, Rasulullah akan menceritakan sesuatu kepada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu kalau Muhammad belum pernah ke Palestina. Dan kalian harus tahu, kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina, persis seperti apa yang kalian tahu, warna gerbangnya, jalan-jalannya, rumah-rumahnya, Masjidil Aqsanya, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Kalau ada satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai, kalian punya hak untuk mendustakannya. Setuju?" Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi Nadia akan kembali menceritakan atau melanjutkan lebih tepatnya soal perjalanan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahi agama Islam. Dan buat Wawa yang gak sengaja ngeklik video ini, aku sarankan banget untuk kalian nonton video-video aku sebelumnya supaya bisa relate di video ini, karena ini adalah video lanjutan atau kisah lanjutan dari video aku minggu-minggu lalu gitu ya. Dan sekali lagi aku ingin mengucapkan ribuan rasa terima kasih aku buat kalian yang sama antusiasnya sama aku untuk mengetahui lebih banyak soal perjalanan Islam yang sudah didakwahi oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti juga aku memohon maaf apabila ada penyebutan nama atau beberapa kata-kataku lainnya yang mungkin tidak berkenan di hati Wawa semua. Aku minta maaf Wak ya. Dan aku kembali lagi akan men-spoiler bahwa semua cerita yang ada di Selasa Ramadan ini berdasarkan ringkasan yang aku dengar dari Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah di Sirah Nabawiyah beliau di YouTube. Semua lengkap dari situ. Aku coba meringkas aja nih buat Wawa semua. Oke? Dan sekarang aku akan menutup video ini dengan menceritakan salah satu mukjizat yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang jelas di sini aku tidak akan ngebahas detail tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ya, karena itu penjelasannya panjang kali, akan berjam-jam kurasa. Jadi ini aku betul-betul ringkas mukjizat luar biasa apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dan hikmah atau kisah di balik peristiwa ini. Jadi seperti yang kalian tahu, Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang sangat luar biasa untuk umat Islam. Nah, Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Dan ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa, mengingat Isra dan Mi'raj ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dibagi menjadi dua, yaitu Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra itu adalah perjalanan pada malam hari. Dan dalam buku Perjalanan Hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tulisan Muhammad Nur Al-Ghazali tahun 2008, Isra ini diartikan sebagai perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj artinya tangga. Ini merujuk kepada perjalanan Rasulullah SAW dari bumi ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dan perjalanan suci tersebut dilakukan Rasulullah hanya dalam waktu 1 malam saja. Ini mukjizat untuk Rasulullah SAW. Karena memang tadi aku bilang detailnya sangat-sangat panjang, butuh waktu berjam-jam untuk menceritakan pada kalian. Karena peristiwa ini menjelaskan tentang surga, neraka, alam kubur, dan satu-satunya perintah yang Allah berikan ke Rasulullah secara langsung yaitu sholat tadi. Mungkin ya di lain kesempatan kalau misalnya masih ada diberikan kesehatan dan rezeki, aku akan melanjutkan lagi bagaimana detail dari Isra dan Mi'raj ini. Atau kalau misalnya kalian yang udah tidak bersabar, boleh langsung cari di YouTube Perjalanan Isra Mi'raj yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Atau beli buku Syahih Tafsir Ibnu Katsir. Di sana juga dijelaskan bagaimana perjalanan lengkap dari Isra dan Mi'raj ini. Dan kenapa aku ingin mengangkat soal Isra dan Mi'raj selain untuk mengingatkan kalian bahwa ini adalah perjalanan yang langsung ditempuh oleh Rasulullah SAW dan beliau memperoleh langsung perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Aku juga ingin menjelaskan ada tokoh yang menjadi titik utama atau yang paling penting juga dalam perjalanan ini, diakibatkan dengan keteguhan hatinya, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Jadi kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Isra dan Mi'raj ini terjadi tepat setelah paman Rasulullah yaitu Abu Thalib meninggal. Dan kejadian Isra Mi'raj ini Wak ditetapkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Isra nomor 17, ada 111 ayat Wak. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan pada saat itu, pada suatu malam ketika saya sedang tidur. Ada dua riwayat Wak, tidurnya antara di rumah beliau, dan ada juga riwayat lain yang menyatakan pada saat itu Rasulullah sedang tidur di Masjidil Haram Mekah. Nah, pada malam itu tiba-tiba atap rumah Rasulullah terbuka sendiri. Lalu Jibril turun dan membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keempat kalinya. Ini merujuk dari buku Air Zam-Zam Mukjizat yang masih terjaga dari Said Baghdasi tahun 2015 Wak. Malaikat Jibril ini pernah membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Yang pertama pada saat Rasulullah berusia 4 tahun dan masih tinggal bersama ibu susunya yaitu Sayyidah Halimah As-Sadiyah di kampung Bani Sa'an. Terus yang kedua ketika Rasulullah berusia 10 tahun, dada Nabi Muhammad SAW dibelah lagi di usia beliau mendekati usia taklif atau mukallaf. Hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda cacat Wak. Lalu yang ketiga ketika Jibril membawa wahyu pengangkatan Rasulullah SAW yaitu pada usia beliau 40 tahun. Dan hikmah dibalik pembelahan ketiga ini Wak adalah agar Nabi Muhammad SAW mampu menerima wahyu dengan hal yang kuat, bersih dan diridhoi. Dan yang keempat ya ini ketika Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan salah satu hadis riwayat Al-Bukhari di mana Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan membersihkan hatinya agar dipenuhi dengan iman sesaat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu ada 4 kali memang dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah oleh malaikat Jibril. Nah kemudian Jibril datang membawa burak. Burak ini artinya kilat. Dan kata Nabi Muhammad SAW, burak ini adalah kuda bersayap yang memiliki kecepatan di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya Wak. Lalu kata beliau, maka datanglah burak berwarna putih bersayap dan saya pun naik ke atasnya. Dimanapun matanya melihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Kemudian saya tiba di Palestina dan saya mengikat tali kekangan burak di sebuah tempat di Masjidil Aqsa, di mana semua nabi-nabi mengikat tali kekangan kudanya di situ. Kemudian saya masuk ke Masjidil Aqsa dan saya bertemu dengan ruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan, lalu saya mengimami mereka sholat. Saya melihat Ibrahim alaihissalam dan saya melihat Isa alaihissalam yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya juga melihat Musa alaihissalam yang berkulit hitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu seperti dari suku, disebutkan salah satu suku di Arab. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan, lalu saya dimi'rajkan ke 7 lapis langit. Dan sekali lagi aku mau ngingetin kalau kisah-kisah ini panjang kali Wak, aku ambil poin-poin yang berhubungan dengan kisah kita ini aja ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan kemudian berbincang dengan beliau. Kemudian di langit kedua bertemu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dan berbincang kepada mereka. Dan kemudian di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di setiap langit-langit tersebut Wak, Rasulullah berdialog dengan para nabi-nabi Wak. Dan singkat cerita beliau sampailah ke langit ketujuh dan tiba di Sidratul Muntaha, di mana beliau diperlihatkan begitu indahnya Sidratul Muntaha Wak. Jadi buat kalian yang belum tahu, Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang menandai akhir dari langit atau surga ketujuh Wak. Sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Itu menurut kepercayaan Islam. Dalam kepercayaan ajaran lain Wak, ada pula semacam kisah tentang Sidratul Muntaha ini yang disebut dengan yang disebut sebagai pohon kehidupan gitu Wak.
Nah kata Nabi, Sidratul Muntaha pada saat itu dihiasi dengan perhiasan, yang perhiasan itu seperti permata yang besar menyerupai telinga-telinga gajah. Dan Allah Subhanahu wa taala merubah Jibril alaihissalam menjadi postur aslinya, dan Jibril berkata, tugasku hanya sampai di sini. Dan ada beberapa sumber juga yang menyebutkan kalau jika saya atau Jibril alaihissalam melewati batas ini, maka saya akan hangus. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun di Sidratul Muntaha itu menerima perintah 50 waktu sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh Wak, kok 50 waktu sholat? Sabar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun turun dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu beliau tidak berbicara apa-apa lagi kepada Rasulullah. Di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Musa bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyak perintah sholat yang Allah berikan kepadamu? Dengan lugu Nabi Muhammad menjawab 50 waktu sholat. Kata Musa alaihissalam, minta ringankan karena umatmu tidak akan mampu. Saya sudah mempraktekannya kepada Bani Israel, dan Bani Israel lebih kuat dari umatmu, tapi mereka tetap bisa melakukannya. Kembalilah, minta kemurahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun kembali lagi. Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah dikurangi 5 menjadi 45 waktu sholat. Dan turunlah ke lantai 7 bertemu Ibrahim, turun lagi ke lantai 6 diberhentikan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, berapa waktu sholat yang diberikan Allah? Rasulullah menjawab 45 waktu sholat. Kata Musa, masih berat, minta lagi keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha, turun lagi dikurangi 5, turun lagi diberhentikan Musa. Akhirnya Rasul kembali lagi sampai tinggal 5 waktu sholat. Dan setelah mendapatkan 5 perintah waktu sholat saja, Nabi Musa alaihissalam masih bilang, minta keringanan lagi wahai Muhammad. Nah bayangkan 50 waktu sholat per 15 menit azan. Bisa nggak kita sholat? Sekarang aja 5 waktu sholat udah ngap-ngapan kan? Kadang pun pasti masih ada yang bolong. Ini 50 waktu sholat bagaimana? Jadi dari sini bisa kita lihat Nabi Musa alaihissalam pun punya jasa luar biasa kepada kita sekarang. Dikarenakan Nabi Musa alaihissalam lah kita hanya melaksanakan 5 waktu sholat saja. Dan mendengar Nabi Musa alaihissalam masih meminta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan 5 waktu sholat tersebut, Rasulullah pun berkata kepada Musa, saya sudah malu kepada Tuhan saya. Maka tiba-tiba terdengar suara Allah, wahai Muhammad, 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap umat Islam melakukan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Dan inilah pernah nggak kalian pikir kenapa perintah sholat ini sangat penting? Karena ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui malaikat Jibril lagi. Karena kan biasanya wahyu-wahyu semua itu diperantarakan oleh malaikat Jibril kan. Tapi untuk perintah sholat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dan ini ada juga informasi tambahan buat kalian ya Wak ya. Berdasarkan apa yang aku dengar dari Ustadz, dulu di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang ingin berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meminta kepada nabi-nabinya untuk bisa berdoa agar permintaan mereka semua dikabulkan. Jadi semua umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam jika ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada nabinya terlebih dahulu untuk bisa berdoa atas permintaan yang ditujukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bisa meminta langsung kepada Allah, tapi harus melalui para nabi-nabi pada saat itu sebelum ada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi semenjak ada perintah sholat ini, semua doa-doa manusia langsung didengar oleh Allah tanpa perlu melalui perantara nabi-nabi lagi. Jadi sholat ini merupakan kemuliaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berdoa, untuk bisa meminta langsung dengan penciptanya. Itu ya. Oke, kita balik lagi ke kisah awal tadi. Singkat cerita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun langsung pulanglah ke Palestina, dan dari Palestina langsung menuju ke Mekah. Dan kejadian ini yang aku bilang tadi hanya terjadi dalam waktu 1 malam saja Dan ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Mekah, waktu itu sudah mulai terbit matahari, dan beliau pun duduklah di depan Ka'bah. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam merenungi kejadian yang terjadi tadi malam kan. Nah kebetulan Fir'aunnya umat pada saat itu, Abu Jahal, pagi itu lagi lewat pula depan Ka'bah. Beliau melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sedang duduk seperti orang bingung seperti itu. Lalu Abu Jahal pun mendekati dan bertanya, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu seperti orang bingung? Abu Jahal bertanya. Dan
Rasulullah pun dengan lugu menceritakan apa yang beliau alami tadi malam. Semua hal beliau ceritakan dengan detail. Seluruh proses Isra Mi'raj ini dengan jelas dan terperinci. Wallahu alam berapa lamanya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad menceritakan hal ini secara detail semuanya. Pertama kali ke Abu Jahal, bukan ke sahabat yang mulia Abu Bakar, bukan pada sang istri Khadijah, Umar bin Khattab. Bukan salah satu sahabat beliau yang memang sebelumnya sudah ditanami keimanannya ya. Tapi Rasulullah SAW menceritakan pertama kali hal ini kepada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal dalam benaknya berkata, sekarang merupakan kehancuran untuk Muhammad. Ini kebohongan besar. Bagaimana bisa kuda bersayap? Ini dari mana nih? Ada kuda bersayap. Sampai saat ini pun nggak ada. Belum lagi perjalanan beliau dari Mekah ke Palestina hanya 1 malam. Abu Jahal pun kembali memastikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang tadi kamu bilang itu benar? Jika kamu menempuh perjalanan Mekah Palestina yang biasanya kami tempuh dengan kuda terbaik kami dan orang-orang terbaik kami 1 bulan, dan itu juga hanya untuk berangkat, dan 1 bulan lagi untuk pulang, artinya ada 2 bulan perjalanan pulang pergi, dan kamu hanya membutuhkan waktu semalam saja bolak-balik Palestina Mekah. Kata Nabi Muhammad dengan jujurnya, iya. Dan Abu Jahal langsung mengatakan, wahai Muhammad, kamu mau tidak ceritakan hal ini ke orang-orang Mekah kalau saya panggil mereka nanti? Kata Nabi Muhammad SAW dengan polosnya, tentu saja. Ini awak ya, buat gambaran aja, bayangkan kalau aku nih bilang 2 jam yang lalu aku baru dari Inggris, sekarang aku udah sampai di Surabaya. Percaya nggak kalian? Ini posisi sekarang udah ada pesawat nih Wak ya. Percaya nggak? Belum ada. Zaman dulu belum ada yang namanya pesawat pasti. Ini Abu Jahal dengan kuda terbaik, orang-orang terbaik, nggak pakai tidur, nggak pakai makan, nggak pakai istirahat aja butuh waktu 1 bulan. Itu juga paling cepat. Kalau santai-santai bisa 2 bulan, balik pergi bisa 4 bulan. Nabi Muhammad 1 malam. Ini logika yang harus diterima Wak ya. Bayangkan susahnya pada saat itu berada di posisi sahabat Rasulullah. Bisa nggak kita bayangin? Bagaimana kalau kita hidup di zamannya Rasulullah pada saat itu Wak? Kita ada di posisi mana? Posisi Abu Jahal atau posisi para sahabat Nabi? Kalian dihadapkan tiba-tiba ada orang yang buta huruf tiba-tiba ngaku jadi nabi. Jadi memang nggak main-main Wak, para sahabatnya Rasulullah ini soal keimanan beliau untuk mendakwahi Islam. Kita sekarang udah enak tinggal ikutin agama dari orang tua kita. Dulu para sahabat kayak gimana Wak? Ya Allah. Nah, oke, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi Abu Jahal ini pun akhirnya menggandeng Rasulullah untuk pergi ke Bukit Kubais. Nah, Bukit Kubais ini seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya. Kalau bukit ini biasa digunakan oleh masyarakat Mekah untuk menyebarkan informasi penting di Mekah, ya kan? Dan yang harus menyampaikan pesan ini adalah orang khusus juga. Biasanya hamba sahaya yang akan meneriakan apabila ada musuh datang, atau anak kepala suku, ada yang baru melahirkan, dan lain sebagainya. Pokok informasi yang penting-penting. Dan kalau ada orang lain sembarangan ke atas kayak itu bisa dibunuh. Nggak boleh, jadi penggal lehernya Wak. Nah, jadi pada hari itu Abu Jahal yang menggandeng tangan Rasulullah SAW pun membawa Rasulullah ke atas Bukit Abi Kubais itu. Dan untuk pertama kalinya Wak, masyarakat Mekah melihat ada 2 orang yang menaiki Bukit Abi Kubais secara bersamaan. Dan hal ini pula lah yang akhirnya membuat banyak orang Mekah berkumpul nih. Dan ketika mereka mendekat, mereka bertambah kaget lagi karena mereka melihat ada 2 tokoh Mekah yang paling penting yang berada di atas Bukit Abi Kubais. Yang pertama adalah orang yang paling jujur, dan yang kedua adalah orang yang paling bijaksana menurut mereka. Nabi Muhammad SAW dan Abu Jahal, pemimpin mereka atau Abu Hakam. Dan karena hal ini para muslim berkumpul untuk Rasulullah, dan para orang kafir pun berkumpul untuk Abu Jahal. Maka setelah kumpul semua orang-orang Mekah ini, kata Abu Jahal, wahai penduduk Quraisy, sebentar lagi Muhammad akan memberitahukan hal yang sangat penting. Dengarkan baik-baik, kata Abu Jahal. Dan mereka baru pertama kali melihat Abu Jahal menyuruh orang Mekah untuk mendengarkan apa yang disampaikan atau apa yang akan diucapkan Nabi Muhammad Wak. Dan setelah pengumuman dari Abu Jahal, tentu saja dengan polosnya Rasulullah SAW menceritakan semua yang beliau alami. Kata Nabi Muhammad SAW, malam itu Jibril datang, ada buraq, perjalanan ke Palestina, pergi ke 7 lapis langit, dan sampai selesai. Wallahu alam berapa lama pada saat itu. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW selesai menceritakan ini? Penduduk Mekah yang kafir bertambah kufur. Mereka saling berbisik nih satu sama lain. Ini Muhammad nggak masuk akal ini, nauzubillahi. Dari mana? Ada kuda bersayap dari Mekah ke Palestina, balik lagi ke Mekah hanya 1 malam. Ini apalagi naik ke langit 1, langit 2, langit 7. Udah ngawur ini katanya. Itu kata orang-orang yang udah kufur, makin kufur lagi. Nah, terus gimana sahabat-sahabat atau orang-orang yang sudah mulai beriman? Sebagian dari mereka sempat ragu, benar nggak ya? Tapi ini Muhammad.
Nabi kita, orang yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Dan waktu melihat keadaan masyarakat Mekah yang udah mulai gaduh ini, Abu Jahal pun turun dari bukit sambil tersenyum. Dan dia berkata dalam hatinya, sekarang agamanya Muhammad sudah habis, kata Abu Jahal kan. Tapi ternyata hal ini diketahui oleh salah satu sahabat Nabi yang lain. Kemudian setelah sampai di bawah, Abu Jahal pergi, diikuti sama sahabat Nabi yang lain ini. Di perjalanan Abu Jahal mengatakan, agama Muhammad sudah hancur, agama Muhammad sudah hancur. Diikutin tetap sama sahabat Nabi ini. Sampai akhirnya Abu Jahal tiba di Darun Nadwa. Dia meninggalkan Rasulullah SAW di atas Bukit Abi Kubais sendirian dengan ribuan orang Mekah yang mengelilingi beliau. Tiba si Abu Jahal di Darul Nadwa, dia pun berkata kepada tokoh-tokoh Mekah yang memang ada di situ, wahai Quraisy, ada berita gembira nih, agama Muhammad sudah habis. Kita sudah nggak perlu lagi repot-repot memerangi dia. Kata mereka, kok bisa wahai Abu Hakam? Kata Abu Jahal, lihat sendirilah keadaannya. Muhammad telah dikelilingi oleh orang-orang di Bukit Abi Kubais dan dia telah membuat berita bohong. Kata Muhammad begini. Diceritakan lagi sama Abu Jahal kepada teman-temannya itu. Dan tanpa sadar Abu Jahal sudah menceritakan detail dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, teman-temannya Abu Jahal yang mendengar pernyataan Abu Jahal ini pun merasa ragu dan menganggapnya ini adalah kebohongan. Lalu kemudian Abu Jahal melanjutkan perkataannya. Ada satu orang lagi. Kalau satu orang ini berhasil kita goyangkan imannya, maka sudah habis benar ini agama Muhammad, kata Abu Jahal. Mereka bertanya, siapa orang itu ya Abu Hakam? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Kita cari Abu Bakar. Keluarlah akhirnya kan Abu Jahal sama teman-temannya ini untuk mencari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan sahabat yang tadi mengikuti Abu Jahal dari Bukit Abi Kubais itu juga memutuskan untuk memanggil beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk sama-sama mengikuti Abu Jahal dan grup ini karena mereka menganggap dialah biang kerok dari banyaknya orang Mekah yang berkumpul. Akhirnya terkumpullah beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi untuk mengikuti tokoh-tokoh Quraisy yang mau menyusul ke Abu Bakar radhiyallahu anhu kan. Dan Abu Jahal yang tahu kalau dia ini diikuti para muslimin pun membiarkan mereka karena merasa dia itu telah menang dan dia tersenyum berjalan. Ya udah ikut, kalian lihat sendiri, gitulah intinya. Dan bersama dengan teman-temannya ini Abu Bakar pada saat itu ternyata sedang ada di luar kota Mekah, sedang mengurus kebun kurmanya. Jalanlah mereka kan menuju kebun kurma Abu Bakar dan baru pertama kali dalam sejarah Mekah kalau ada orang muslim dan orang kafir yang berjalan bersamaan tanpa orang kafir menyiksa muslimin. Sejarah itu baru kali itu. Karena biasanya orang kafir selalu menyiksa kaum muslimin kan Nah, ketika dua rombongan ini sudah tiba di kebun Abu Bakar radhiyallahu anhu, teriaklah Abu Jahal, wahai Abu Bakar, keluarlah. Kata Abu Bakar, ada apa ini? Ibarat kok tumben Abu Jahal datang ke kebunku bersama tokoh-tokoh Quraisy pula, malah ditemani para sahabat Nabi. Lalu kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu Muhammad sudah tidak waras. Nauzubillah min dzalik. Masa dia mengarang cerita bohong? Katanya begini kata Abu Jahal. Ini diceritakan lagi proses Isra Mi'raj dengan detail dan terperinci kepada Abu Bakar. Nah, begitu selesai Abu Jahal bercerita, Abu Bakar sebenarnya sudah tahu tujuan utama Abu Jahal cerita ini kepadanya. Buat apa? Untuk menggoyangkan keimanannya. Karena kalau tidak seharusnya Abu Jahal sudah beriman dari awal. Tapi ini tidak, dia mau menggoyangkan iman. Dan di sini ada dua riwayat dari jawaban Abu Bakar yang membuat Abu Jahal terdiam, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi dikarenakan keimanannya Abu Bakar. Di riwayat yang pertama, Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, ketahuilah, aku telah yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia ada di bumi. Lalu apa susahnya? Saya percaya kalau dia bisa naik dan bertemu dengan Tuhannya. Ini sama aja, nggak ada bedanya. Itu di riwayat pertama. Di riwayat kedua, ini juga yang membuat Abu Jahal terbungkam dan nggak bisa berbicara satu patah kata apapun lagi. Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, ketahuilah kalau di depan mata saya ada tembok yang warnanya putih, jelas terang putih. Dan Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, tembok ini warnanya hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan bilang kalau iya, itu tembok warnanya hitam. Bayangkan gimana keyakinannya tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Sampai anggota tubuhnya pun tidak beliau percaya. Dan lebih mempercayai pendapat Rasulullah. Ini luar biasa ya Beliau ini bahkan tidak percaya dengan fisiknya sendiri, tapi lebih percaya Rasulullah. Bayangkan keimanan Abu Bakar ini terhadap agama Allah Dan karena hal ini Abu Jahal pun terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dalam hatinya berkata, gimana caranya menggoyahkan iman orang ini
Bahkan dia lebih percaya kepada nabinya ketimbang dirinya sendiri. Dan kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Abu Bakar bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain yang memang ikut bersama Abu Jahal tadi, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka, ada di Bukit Abi Kubais, dikerumuni banyak penduduk Mekah. Abu Bakar pun segera datang dengan kuda tercepatnya, dan begitu sudah sampai di depan gerbang Mekah, beliau sudah lihat nih dari jauh Nabi Muhammad SAW ada di atas Bukit Abi Kubais, dan di bawahnya dipenuhi orang-orang Mekah. Abu Bakar turun dari kudanya dan berteriak langsung dengan lantang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," memanggil sahabatnya. Nah, Rasulullah yang mendengar Abu Bakar pun langsung melihat dari atas. Beliau langsung tersenyum. Beliau tahu yang datang adalah sahabatnya. Dan dengan hikmah Allah, lautan manusia yang mengerubuni Rasulullah di bawah Bukit Abi Kubais itu tiba-tiba terbelah, seolah-olah memberikan jalan kepada Abu Bakar. Dan dalam proses ini Abu Bakar terus berteriak dengan suara lantang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Jahal tadi ke kebun saya dan dia berkata cerita begini. Mulailah Abu Bakar mengulangi cerita Isra Mi'raj yang sudah disampaikan Abu Jahal. Seolah-olah Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat dan orang-orang kafir tentang bagaimana prosesnya Isra Mi'raj. Makin tersebarlah lagi kan? Dan dengan hikmah Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu selesai menceritakan hal tersebut sampai beliau di atas Bukit Abi Kubais, sudah berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan di bawahnya ada ribuan masyarakat Mekah yang sama-sama sedang melihat mereka berdua. Dan dengan suara keras setelah itu, ini bukan tidak santun kepada Nabi Muhammad SAW ya, tapi supaya suaranya ini didengarkan oleh orang-orang yang ada di sana. Abu Bakar berkata dengan suara keras, "Ya Rasulullah, benarkah itu?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Abu Bakar, benar." Dan Abu Bakar tiba-tiba langsung mengucapkan kalimat dengan mengatakan, "Anda pasti benar." Dan perkataan "Anda pasti benar" ini langsung membuat hati para sahabat yang mendengarkannya, yang sebelumnya sempat ragu, sempat kendor keimanannya, menjadi kembali utuh lagi. Oh iya ya, ini Rasulullah, gak mungkin beliau salah. Kembali lagi akhirnya iman mereka. Abu Bakar hanya mengucapkan satu kalimat itu saja. Dan dari cerita ini kalian masih ingatkan apa yang sudah aku sampaikan? Rasulullah SAW pernah berkata tentang Abu Bakar, jika keimanan seluruh muslimin di muka bumi ini disatukan, keimanannya para sahabat, dai-dai muslimin yang sudah meninggal, yang masih hidup, ataupun yang akan hidup di masa depan, apabila keimanan mereka ini disatukan dan diletakkan di satu timbangan, maka keimanan Abu Bakar yang akan lebih berat. Abu Bakar ini kalau misalnya secara fisik, beliau orangnya kecil, kurus. Bahkan ada riwayat yang mengatakan pada saat Abu Bakar ini memakai sarungnya bisa melorot gitu, saking kurusnya beliau. Tapi subhanallah, Islam tidak pernah melihat fisik seseorang, tapi jiwa, hati, dan keimanannya lah yang dilihat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, subhanallah. Dan kemudian dengan kebijaksanaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ini ingin membuat satu Mekah yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Akhirnya beliau menambahkan pertanyaan lain, "Ya Rasulullah, saya mau minta satu hal, bisa?" Kata Nabi, "Silakan ya Abu Bakar." Kemudian kata Abu Bakar, "Di sini di Mekah, satu Mekah ini tahu jika Anda belum pernah ke Palestina. Dan di Mekah ini ada tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang-orang biasa ya, tokoh-tokoh Quraisy, kepala-kepala suku mereka yang selalu bolak-balik Palestina. Yang Allah pernah sebutkan di musim dingin, musim panas, itu untuk rekreasi mereka, mereka akan ke Palestina atau ke Yaman. Nah, tokoh-tokoh Quraisy ini mereka hafal sekali itu Palestina. Pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, Masjidil Aqsa, mereka tahu isinya. Apakah Anda bersedia ya Rasulullah, kalau saya panggil mereka, Anda akan menceritakan apa yang Anda lihat di sana? Pintu gerbangnya, jalan-jalannya, bentuk rumahnya, warna-warnanya, apa saja. Kata Nabi Muhammad SAW, tentu saja. Lalu Abu Bakar panggil semua tokoh-tokoh Quraisy. Wahai tokoh-tokoh Quraisy, berkumpullah. Datanglah kan Abu Jahal grup ini sama teman-temannya, berkumpul mereka di situ. Dan setelah mereka berkumpul semua, Abu Bakar mengatakan, "Hai Quraisy, Rasulullah akan menceritakan sesuatu kepada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu kalau Muhammad belum pernah ke Palestina. Dan kalian harus tahu, kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina, persis seperti apa yang kalian tahu, warna gerbangnya, jalan-jalannya, rumah-rumahnya, Masjidil Aqsanya, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Kalau ada satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai, kalian punya hak untuk mendustakannya." Setuju? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Kata kaum Quraisy, baiklah kami setuju, katanya kan. Mereka dalam hatinya, orang Muhammad belum pernah lihat kok, belum pernah sampai Palestina. Kalau sekarang wah aku pun bisa kasih tahu bagaimana detail dari Masjidil Haram, gimana bentuk Masjidil Aqsa, bisa aku tengok satelit, zoom kelihatan, keramik pecah pun aku bisa tahu di mana. Ibaratnya kayak gitu. Sekarang wah, nah zaman dulu gimana bisa cara lihatnya kalau nggak pakai mata kepala sendiri ya kan? Nah kata Quraisy, baik, kami setuju. Dan kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Dalam penutupan hadis Bukhari, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan Palestina di depan mata saya, seperti saya lagi lihat langsung. Maka saya sampaikanlah pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, semuanya. Bahkan saya bisa menghitung tiangnya Masjidil Aqsa. Dan subhanallah, setiap kali Nabi Muhammad SAW menyebutkan ciri Palestina, kaum Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Terus, dan ini orang-orang Quraisy jumlahnya belasan orang Wak ya. Semua mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Tokoh-tokoh mereka sendiri yang mengatakan itu Wak. Ini nggak dusta berarti, ini benar. Betul pintunya gini, pasarnya kayak gini. Mereka akuin semua sendiri. Maka gara-gara kejadian itu satu Mekah percaya dengan Isra dan Miraj. Nah, Abu Bakar sudah selesai nih Wak perannya di sini. Sahabat-sahabat sudah kembali lagi imannya, orang-orang kafir udah nggak bisa lagi membatalkan iman Rasul dan agamanya. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW akan menutup kejadian Isra Mi'raj ini dengan kejadian yang sangat luar biasa Wan, dimana beliau berkata, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti ini, kalian akan beriman kepada saya. Tapi kalau kalian tidak yakin, kalian tidak akan beriman selamanya. Kata Quraisy, apa itu ya Muhammad? Kata beliau, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak itu saya melihat ada kafilah kalian atau rombongan yang lebih dari 3 ekor unta Wak, sedang berjalan, jumlahnya sekian belas unta. Di atasnya ada si fulan, tokoh-tokoh Quraisy. Dan unta di bagian depan ini adalah unta yang berwarna putih yang ada kain berwarna merah di lehernya. Nah, di tengah-tengah lembah mereka sempat kehilangan unta mereka, dan saya bisa melihat unta mereka yang hilang itu. Kemudian saya berteriak, wahai Quraisy, unta kalian ada di lembah fulan. Karena Nabi kenal ya semua siapa-siapa aja yang ada di kafilah itu, orang-orang Quraisy semua, tokoh-tokoh Mekah ada di lembah fulan, ambillah. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan unta mereka. Kafilah itu 2 hari lagi sampai di Mekah. Kalian bisa tanya kepada mereka nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Sedetail itu. Kalau sekarang kita mau tahu yang di sana lagi ngapain, tinggal video call. Tahu aku, teknologi udah canggih. Dulu kayak gimana Wak kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri ya kan? Dan betul Wak, 2 hari kemudian satu kota Mekah, mau perempuan, laki-laki, tua, muda, anak kecil, orang dewasa, semuanya, baik yang beriman maupun yang kafir, semuanya berkumpul di pintu gerbang Mekah. Namanya pintu Bani Saibah. Mereka nunggu nih, benar nggak ada kafilah yang akan datang. Udah heboh nih satu Mekah Wak ya. Dan subhanallah, menjelang waktu zuhur lewat betul itu kafilah, persis seperti yang Nabi Muhammad SAW ceritakan Wah. Jumlah untanya, nama fulan-fulannya, unta paling depan warnanya putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, orang-orang Quraisy ini langsung mendatangi mereka. Hai Quraisy, kalian dari mana? Kami dari Palestina, kata kafilah ini. Lalu mereka bertanya lagi, apa kalian sempat kehilangan unta kalian? Kata kafilah, benar. Lalu apa yang kalian lakukan? Pertanyaan bertubi-tubi nih Wak ya. Kata mereka, kami mendengarkan ada suara yang entah dari mana yang mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian ada di lembah fulan. Kami ikuti, kemudian kami dapatkan unta kami. Sekarang balik lagi nih orang kafilah yang baru datang ke orang-orang Quraisy. Karena penasaran kan, kenapa baru datang udah pada ditanya-tanyain sini. Wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu informasi ini? Tidak ada satupun orang dari kami yang udah sampai di Mekah. Kata mereka, satu Mekah sepakat mengatakan dari Muhammad. Dan semenjak itu semua orang percaya Isra dan Mi'raj. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang Mekah tidak bisa lagi menggoyangkan iman orang muslimin pada saat itu. Ada bukti, disaksikan banyak orang, udah nggak bisa berkilah lagi lah gitu. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tapi tetaplah ya, udah dinyatakan, udah ditunjukkan sebanyak itu buktinya, dikarenakan kekufuran suku-suku Quraisy yang ada di sana. Kaum kafir Quraisy tetap ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya satu demi satu sahabat Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi.
Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, dan segala apa yang dicintainya demi bisa menegakkan agama Islam. Dan setelah kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah atas perintah Nabi Muhammad SAW, jumlah kaum muslimin yang masih berada di Mekah tinggal sedikit sekali, yaitu hanya 2 orang sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW. 2 sahabat ini adalah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, masih tetap di Mekah bersama Rasulullah. Rasulullah SAW pada saat itu memang belum melakukan hijrah karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau mengizinkan pengikutnya untuk pergi duluan lah kayak gitu. Kemudian para kufur-kufur Quraisy ini langsunglah kembali lagi berkumpul mereka di Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Dan rencana jahat kaum kafir Quraisy ini pun sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan beliau pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera berhijrah malam itu juga. Dimana pada saat itu ada riwayat mengatakan malaikat Jibril berkata, Muhammad, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah. Jadi setelah ini mulailah Rasulullah SAW beserta pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah. Oke jadi itu tadi ringkasan dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahi Islam selama bertahun-tahun di Mekah, dan bagaimana perjuangan beliau beserta para sahabat untuk membela Islam sampai beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ibadah sholat. Dan selanjutnya insya Allah kalau panjang umur aku akan menceritakan lagi kelanjutan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sekali lagi aku mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah penyebutan atau ada kata-kata aku yang tidak berkenan. Tolong aku minta maaf. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!